konten kali ini aku akan membahas salah satu pemain yang bisa dibilang underrated sebelum kepergian mega bintang di klub di mana dia bernaung, yaitu pemain bernama Karim Benzema atau yang biasa orang netizen sebut itu adalah Wak Haji kayak gitu. Nah, Benzema ini sudah cukup terkenal di usia mudanya kayak gitu pada saat di Lyon, di klub dia sebelumnya sebelum pindah ke Real Madrid gitu loh. Nah, pada saat di Lyon banyak klub-klub yang melihat dia, bahkan seorang Sir Alex Ferguson, pelatih legenda asal Skotlandia yang melatih MU, menyatakan duluan minatnya daripada Real Madrid agar Benzema itu bergabung kepada MU. Cuman dia lebih memilih Real Madrid mungkin karena uang dan mungkin karena secara sejarah dan juga secara prestasi, mungkin dia lebih memilih Real Madrid karena faktor itu kayak itu. Ya, namun seorang Benzema juga salah satu pemain yang tidak egois menurutku gitu loh. Karena dia banyak mengalah demi seorang Cristiano Ronaldo, Kakak dan juga Bale pada zamannya kayak itu. Karena pemain yang tadi itu memiliki ego yang besar sehingga Benzema mengalah untuk menjadi untuk menjadi penyuplai atau pelayan bagi beberapa pemain bintang Real Madrid seperti itu. Namun juga walaupun dia menjadi penyuplai dan juga sebagai pelayan dari pemain khususnya Cristiano Ronaldo, dia juga tetap membukukan yang minimal 10 gol per musimnya pada saat Ronaldo masih ada kayak gitu. Nah, zaman-zaman peaknya seorang Benzema itu adalah pada zaman 3 kali hat-trick Liga Champion pada saat dilatih oleh Zinedine Zidane kayak gitu. Dimana pada saat itu duetnya bersama Ronaldo dan juga Bale itu menjadi sebuah hegemoni tersendiri di sepak bola dunia kayak gitu dengan sebutan BBC, Bale, Benzema dan juga Cristiano Ronaldo. Sementara pesaingnya yaitu MSN, Messi, Suarez, Neymar juga bisa dibilang sebagai sinar baru di dalam sepak bola kayak gitu. Namun lambat laun koleganya mulai bepergian. Yang pertama itu adalah Gareth Bale yang penampilannya itu sudah mulai menurun dan tidak dipercaya lagi oleh pelatih dan lebih sibuk bermain golf. Ya, which is formasi Madrid 4-4-2 yang mana di depan itu cuma ada seorang Ronaldo dan juga Benzema. Di mana di posisi inilah Benzema itu dimulai kasarnya sebagai pelayannya Ronaldo, pembuka ruang untuk Ronaldo masuk untuk mencetak gol seperti itu. Namun walaupun demikian, Benzema tetap menunjukkan profesionalitasnya untuk bermain. Dia tidak memikirkan rekor pribadi, dia memikirkan tim, bagaimana tim yang penting itu pemain itu menang seperti itu. Nah, setelah zaman itu, setelah Ronaldo pindah tahun 2017-18 Ronaldo pindah ke Juventus. Tugas untuk mencetak gol itu ditumpukan semuanya kepada seorang Benzema. Di musim pertama dia sebagai target man, sebagai tumpuan gol itu bisa dibilang ya tidak berjalan mulus lah. Memang dia mencetak gol cuman tidak sehebat di musim keduanya. Di musim pertamanya dia sebagai tumpuan gol, dia agak cukup kesulitan karena tidak memiliki seorang tandem, which is tandemnya sekarang kan itu Vinicius, yang mana pada tahun itu Vinicius juga masih baru dan masih butuh banyak pengalaman kayak gitu, jam terbang. Nah, di musim keduanya dia sebagai seorang target man, seorang tumpuan gol. Menurutku itulah titik balik seorang Benzema kayak gitu, yang mana dia berhasil mencetak lebih banyak gol lagi di musim pertama sebagai tumpuan gol. Dan juga seorang Karim Benzema ini bukanlah seorang pemain yang kasarnya pemain yang bersih-bersih amat lah kayak gitu. Karena Benzema ini pernah terkena sebuah kasus hukum yang mana Karim Benzema dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan video seks dari ex rekan setimnya, yaitu Mathieu Valbuena, yang mana Benzema divonis 1 tahun penjara yang ditangguhkan. Pemain internasional Prancis ini diharuskan membayar denda sebesar 75.000 euro atau 1,2 miliar oleh pengadilan, yang mana ya artinya dia memiliki sebuah video dia memiliki sebuah video seks Valbuena
kemudian dia peras temannya ini agar video ini tidak disebarkan, ya kayak gitulah kasarnya. Kemudian dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pemerasan terhadap video seks tersebut gitu. Cuman ya itu kan di luar sepak bola, kita bahasanya di dalam sepak bola gitu loh. Dan kemudian dia juga, nah, imbas dari kasus tersebut, lama Benzema tidak dipanggil ke timnas Prancis gitu loh. Terakhir dia bermain di timnas Prancis itu adalah Piala Dunia 2010 terakhir, dan kemudian bermain lagi kepada timnas Prancis itu di Euro 2020 ya. Iya, Euro 2020 dia bermain dan ya gagal juga kayak gitu, nggak bisa tune in juga bersama seorang Kylian Mbappe gitu. Namun di Piala Dunia kemarin dia juga sempat dipanggil, namun dia cedera gitu. Dia menyatakan bahwasanya sebenarnya dia ingin bermain untuk Prancis, cuman Didier Deschamps itu tidak memberikan izin karena dia masih cedera. Disitulah mulai pertikaian dia bersama Didier Deschamps gitu. Dan baru-baru ini juga dia juga marah kepada Didier Deschamps karena mengatakan Benzema bad attitude dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu urusan mereka deh kayak gitu. Nah, seorang Karim Benzema ini menurutku seorang striker yang diidam-idamkan seluruh pelatih di seluruh dunia. Karena apa? Tidak hanya fox in the box, tidak hanya fokus kepada kotak penalti, dia juga bisa membuka ruang kepada rekan setimnya. Menurutku pribadi, kalau Benzema nggak main, Real Madrid itu nggak ada apa-apanya. Sekarang Real Madrid itu ketinggalan kurang lebih 12 poin dari Barca di Liga Spanyol. Itu murni karena Benzema nggak main. Poin-poin itu hilang pada saat Benzema itu nggak bermain, karena Benzema itu terlalu bertumpu kepada seorang Vinicius dan juga Benzema untuk mencetak gol kayak gitu. Namun Vinicius juga nggak bisa apa-apa kalau Benzema itu nggak bermain gitu. Artinya Benzema dan juga Vinicius ini kasarnya sudah klop lah kayak gitu, sudah tahu maunya Benzema. Vinicius sudah tahu bagaimana maunya Benzema sudah tahu bagaimana maunya Vinicius, saling membuka ruang untuk mencetak gol kayak gitu. Namun ketika Benzema-nya nggak bermain, Modric dan Kroos juga kasih umpan sebagus apa, kalau strikernya juga bapuk juga loak ya, nggak terjadi apa-apa juga, nggak terjadi gol juga gitu. Jadi menurutku kepada fans Madrid, kalau Benzema-nya nggak main, mungkin kepada fans Madrid kalau Benzema-nya nggak bermain, mungkin mereka agak-agak ngeri-ngeri sedap juga, bahwasanya mereka bisa bermain atau mereka bisa menang atau tidak kayak gitu. Jangankan menang atau tidak, mereka bisa cetak gol atau tidak begitu. Nah, murni permainan Madrid sekarang itu murni mengandalkan seorang Benzema sebagai target man gitu loh. Nah, kalau kita bicara secara perolehan pribadi kayak gitu, Benzema tahun lalu itu memenangkan FIFA Ballon d'Or, yang mana which is menurutku itu layak dan sangat layak. Bagaimana kontribusi dia terhadap tim, bagaimana kontribusi dia terhadap Madrid sehingga bisa juara Liga Champions. Ya, musim lalu bisa dibilang 70% itu Benzema semua pada saat Madrid juara Liga Champions, dari saat mengalahkan Chelsea, mengalahkan City, dan mengalahkan Liverpool kayak gitu. Menurutku sih andil Benzema sangat besar pada saat Liga Champions musim lalu kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan Karim Benzema yang menurutku salah satu pemain yang underrated, yang diremehkan, cuman selalu menunjukkan kualitasnya seperti itu. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, ciao.